Halo adik-adik, kami dari kelompok 29 melalui Petra Mengajar akan membantu kalian untuk memahami pembulatan pengurangan mendekati ribuan dalam matematika untuk jenjang sekolah dasar. Pembulatan merupakan praktik yang digunakan untuk mempersingkat informasi dengan menyesuaikan angka ke atas atau ke bawah pada angka yang terdekat. Pembulatan ada dua, yaitu pembulatan ke atas dan pembulatan ke bawah. Pembulatan ke bawah untuk puluhan jika angka satuannya kurang dari 5, untuk ratusan jika angka puluhannya kurang dari 5, dan untuk ribuan jika angka ratusannya kurang dari 5. Sedangkan pembulatan ke atas untuk puluhan jika satuannya 5 atau lebih dari 5, untuk ratusan jika angka puluhannya 5 atau lebih dari 5, dan untuk ribuan jika angka ratusannya 5 atau lebih dari 5. Pembulatan yang kita pelajari ini bertujuan untuk mempermudah kita dalam menghitung. Selanjutnya ada contoh pembulatan yang mendekati ribuan. Yang pertama yaitu 5.500, karena angka kedua adalah 5 maka dapat dibulatkan menjadi 6.000. Lalu 1980 dapat kita bulatkan menjadi 2000. Begitu juga seterusnya dengan angka 5700 dibulatkan menjadi 6000. Dan yang terakhir adalah 1200, karena di bawah 5 maka kita bulatkan ke bawah menjadi 1000. Di sini ada contoh soal pengurangan pembulatan mendekati ribuan yang pertama, yaitu berapakah 5857 dikurangi dengan 2901? Nah, jawabannya adalah 3000. Nah, cara mendapatkan angka 3000 adalah angka 5857 dibulatkan menjadi 6000, karena angka keduanya yaitu 8 melebihi angka 5. Oleh sebab itu harus dibulatkan ke atas yaitu 6000. Begitu juga dengan angka 2901 juga terjadi pembulatan ke atas menjadi 3000. Oleh sebab itu jika 6000 dikurangi dengan 3000 maka jumlah dari kedua angka tersebut adalah 3000. Soal pengurangan pembulatan mendekati ribuan yang kedua. Berapakah 1246 dikurangi dengan 2695? Nah, jawabannya adalah minus 2000. Angka 1246 dibulatkan menjadi angka 1000 karena angka ratusannya kurang dari angka 5, maka terjadi pembulatan ke bawah menjadi 1000. Begitu juga dengan angka 2695, angka ratusan pada angka ini lebih dari angka 5, maka terjadi pembulatan ke atas menjadi 3000. Maka 1000 dikurangi 3000 memiliki hasil minus 2000. Nah, tadi kita sudah belajar nih dengan soal pembulatan pengurangan dengan soal yang biasa. Sekarang adik-adik akan mulai belajar menggunakan soal cerita. Jumlah keseluruhan siswa yang ada di sekolah menengah atas Tadika Mesra yaitu 5.987, terbagi menjadi 3 kelas yaitu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Di kelas 2 ada 2.357 murid, di kelas 3 ada 1.478 murid. Berapakah jumlah murid yang ada di kelas 1 setelah dibulatkan menjadi ribuan? Jadi cara mengerjakannya adalah 5.947 kita bulatkan terlebih dahulu menjadi 6.000 karena angka keduanya melebihi angka 5 sehingga dibulatkan ke atas menjadi 6.000. Lalu 2.357 nya dapat dibulatkan menjadi 2.000 karena angka keduanya kurang dari 5, dan 1.478 menjadi 1.000 karena alasan yang sama, yaitu angka keduanya kurang dari 5 sehingga dibulatkan ke bawah. Selanjutnya, angka yang telah kita bulatkan tadi dapat dikurangkan menjadi 6.000, dikurangin 2.000, dan dikurangin 1.000, yang hasilnya menjadi 3.000. Jadi, jumlah murid yang ada di kelas 1 berjumlah 3.000 siswa. Soal selanjutnya, terdapat sebuah cerita di mana Shirley memiliki seorang kakek yang sudah berumur. Nah, kakek Shirley bertanya tentang perkembangan COVID kepada cucunya karena ia kesulitan melihat dan mendengar. Bagaimana cara Shirley untuk mempermudah memberitahu kakeknya mengenai jumlah terpapar COVID-19 update 4 Januari 2022 menggunakan metode pembulatan yang didapatkan dari sekolah? Nah, adik-adik dapat melihat tabel yang terdapat di bagian kanan. Dari tabel ini kita bisa memperoleh semua data yang kita perlukan untuk memberitahu kepada kakek Shirley. Jadi, kita bisa mengerjakannya dengan cara mencari data orang yang terpapar terlebih dahulu. Dari data yang ada, kita mengetahui bahwa yang terpapar COVID-19 berjumlah 4.658 orang. Dengan metode yang didapatkan Shirley dari sekolah,
Shirley bisa menjelaskan kepada kakeknya menggunakan pembulatan dengan cara 4658 itu lebih besar daripada 5. Jadi angka keduanya itu lebih besar daripada 5, sehingga akan dilakukan pembulatan ke atas. Jadi Shirley bisa menjelaskan kepada kakeknya bahwa jumlah orang yang terpapar COVID-19 pada tanggal 4 Januari 2022 sebanyak 5.000 orang. Soal berikutnya adalah soal nomor 5. Di sore hari, kakek kembali bertanya kepada Shirley, berapa jumlah orang yang menjadi suspek COVID-19 di tanggal 4 Januari 2022. Dan bagaimana cara Shirley memberitahu kakek dengan metode pembulatan mendekati ribuan yang telah diajarkan di sekolah pada hari itu. Nah, jumlah orang yang menjadi suspek COVID-19 pada tanggal 4 Januari 2022 adalah 4.257. Jika angka kedua kurang dari 5, maka dapat dikatakan pembulatan ke bawah menjadi 4.000. Jadi, jumlah orang yang menjadi suspek COVID-19 pada tanggal 4 Januari adalah 4.000 orang. Akhir kata, pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan, Anda dapat mengubah dunia. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih dan Tuhan memberkati.